Bismillahirrahmanirrahim. Surah Asy-Syarh atau surah Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na 1 sampai 4. Di kemarin sudah kita bahas yang pada intinya masih kelanjutan dari surah Ad-Duha. Di Ad-Duha itu ada janji Allah untuk meringankan beban. Tahu sudah banyak bukti bahwa Allah itu sudah meringankan beban dari Rasulullah SAW. Mulai dari kecil sampai dengan berakhir tugas kenabian. Itu selalu dalam kawalan dari Allah. Sejak kecil dipersiapkan, ketika sudah besar dibekali, seterusnya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka. Ayat ini kemarin kita minta untuk domirkan di sini. Itu kita bayangkan sebagai kita. Sehingga kontekstual maknanya itu menjadi lebih mudah lekat ke kita, jadi dekat dengan kehidupan kita. Bahwa Allah telah melapangkan dada kita. Allah telah menyingkirkan beban yang menghimpit kita. Allah telah mengangkat derajat kita. Mau tidak mau kita harus akui bahwa kita ini sudah ditinggikan derajatnya oleh kamu. Coba kalau pulang ke daerah, situ mungkin kalau dari desa terasa sekali. Mungkin dulu waktu kecil teman permainan kami bulanan bente itu kosong. Mungkin di antara mereka itu nggak sempat kuliah. Kalau yang di kampung ya mungkin ngarit, yang dodos, ya langsung. Dodos itu ya khas sawit, dodos. Tapi kita dihijrahkan oleh Allah ya, dari satu tempat kita di kampung ke tempat Jogja ini. Dulu pernah ada kalau Mekah Aceh itu Serambi Mekah, Jogja itu mau diberikan sebagai Serambi Madinah. Jogja Serambi Madinah. Ya. Warafa'na laka dzikra. Ketika kita pahami sebagai kita diangkat derajat oleh, dan derajat itu jangan dipahami hanya soal kedudukan, tetapi nama baik yang Allah sematkan. Doa Nabi Ibrahim yang sering waj'alni lisana sidqin fil akhirin, itu doa Nabi Ibrahim sering saya sampaikan. Kita disebut kebaikan kita oleh orang-orang yang akan datang setelah kita itu nama baik. Diangkat harkat dan martabatnya itu kita istilahnya dalam Jawa itu dipikul dur pendem jeruk. Pikul dur itu diangkat, angkat kebaikannya, dipendem jeruk itu dikubur ya, burukan-burukan ibadah kita nggak ditonjolkan. Oke, kita teruskan untuk yang ayat 5 sampai dengan fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta faghsab. Wa ila rabbika farghab. 5 sampai 6 di ayat yang terjadi pengulangan di sini. Allah menjanjikan bahwa segala kesulitan yang dihadapi dengan kesungguhan akan berakhir dengan terbukanya kemudahan
Dan janjinya diulang sampai 2 kali. Suatu rangkaian kalimat yang sangat indah, akrab, dan menimbulkan harapan yang besar, terutama bagi yang beriman kepada Allah, bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Besar, dan bahwa kasih sayangnya melebihi segala sifat. Kasih sayangnya merambah sampai kepada yang dirasa pahit dan getir. Lagi-lagi kita kembali kepada penjelasan beliau tentang Ar-Rahman Ar-Rahim di ayat di Al-Fatihah. Pernah kita sampaikan bahwa kenapa Allah memulai Bismillah Al-Fatihah itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tidak dengan lafaz dengan asmaul husna? Kenapa tidak Bismillahirrahmanirrahim? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa yang disebut di situ adalah Ar-Rahman Ar-Rahim? Dan itu pun nanti di ayat yang ketiga juga diulangi lagi Ar-Rahman Ar-Rahim. Ketika beliau menafsiri Inna ma'al usri yusra, itu bahwa dalam kesulitan itu pun di situ ada rahmat Allah yang terselip, ya, bahwa rahmat Allah itu merambah kepada segala sesuatu, bahkan yang dirasa pahit dan getir bahasa. Untuk hal-hal yang dirasa pahit dan getir saja, itu selalu kita yakini ada rahmat dan rahim. Kesulitan dan kelonggaran adalah ujian hidup yang harus dihadapi seorang mukmin dengan sabar dan syukur. Sikap itu yang akan memberi keuntungan bagi, apalagi segala yang ditimpakan kepada orang sebanding dengan kemampuan yang dimiliki. Nah, 2 ayat ini sangat motivatif sekali. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ini sangat motivatif sekali. Dan memang kalau kita telusuri di Quran, banyak ayat-ayat yang membuat kita itu menjadi la khaufun alaihim wala. Ayat-ayat yang penuh dengan janji Allah, ayat-ayat yang uh, membuat kita itu hidup dengan optimis. Syaratnya sebenarnya ya satu. Wal yastajibu li wal yu'minu. Itu kalau dia. Dan semua kan dikasih. Al-Baqarah itu. Wa idza salaka ibadi ujibu da'wat da'i idza da'a wal yastajib. Yastajib itu kan menjawab perintah. Yastajib wal yu'minu bi, dan yakin. Beriman itu sampai pada batas yakin bahwa inna ma'al usri yusra tadi diyakini sebagai satu keyakinan yang tanpa keraguan. Tetapi memang begini, keyakinan itu harus dilandasi dengan pengalaman. Kamu yakin bahwa Jogja ada, itu karena kamu sudah mengalami bahwa kamu ada di Jogja. Kamu yakin bahwa pertolongan Allah itu pasti ada. Kamu harus merasakan bahwa dalam kehidupan kamu itu ada pertolongannya. Ya, keyakinan bahwa adanya pertolongan Allah ini harus harus dikuatkan rasanya. Pertolongan Allah pasti ada, sudah ada. Tetapi kadang kita tidak merasakan bahwa yang masalah itu adalah kenapa kita tidak merasakan. Berarti ada kekebalan rasa. Karena itu yang perlu dikuatkan itu kepekaan rasa.
Maka eh, dan itu lambarannya, dasarnya, dasarnya ya ada usaha yang bersifat lahir, ya ada usaha yang bersifat batinnya. Saya pernah sampaikan kepada kalian tentang Thariqatut Ta'alum di santri. Santri itu Thariqatut Ta'alumnya 3. Sudah pernah saya sampaikan. Tholabul ilmi bil kasbi, tholabul ilmi bil kasfi, tholabul ilmi bil ta'limil ustaz. Kan 3 itu. Itu yang saya sampaikan. Itu selalu saya baguskan. Itu nasihat dari Kiai Somhadik. Kiai Somhadik itu almarhum. Allah yarham, tidak terlalu baca. Dia salah satu cucu dari Kiai Hasyim Asy'ari. Waktu itu sekitar 95, 97 atau 96. Beliau ngisi pengajian di Wakil Hasyim sini. Haul Mbah Hadi. Haul itu pengajian apa? Saya waktu itu masih santri di sini. Yang ngisi adalah Kiai Somhadik. Beliau menyampaikan 3 pesan cara belajar santri. Makanya itu berkesan sekali. Dan itu yang selalu saya ulang. Memang itu. Bil kasbi itu usaha lain. Ya. Kasfi itu usaha batiniyah. Kasyaf. Penyingkapan batin. Ta'zimil ustadi dengan ta'zim dan ustad menyerap keberkahan. Kita berpikir positif bahwa semua guru itu mengajarkan ilmu yang baik. Kalau ada kekurangan, jangan dilihat kekurangan. Kalau di Adabul Alim wal Muta'alim itu memang salah satu nasihat dari Kiai Hasyim Asy'ari, hendaknya kita memilih guru dan ada 2 itu, 1 dan 2 itu terkait dengan bagaimana kita memilih. Tapi dalam sistem pendidikan kita saat ini, yang kita pilih itu institusi pendidikan. Yang di situ otomatis melekat di situ kita mau tidak mau dipilihkan guru yang ada di situ. Nah, bisa jadi di situ ada guru yang mungkin dalam tanda kutip kurang kita kehendak atau kurang sesuai dengan apa yang kita ingin. Nah, kita mau nggak mau, kita dipaksa dengan sistem yang di situ. Lalu bagaimana? Kalau saya serap yang positif dari guru yang dalam tanda kutip mungkin tidak kita ada. Karena tidak ada orang yang sempurna. Uh, apa? Fokuskan kepada bahwa dia pasti punya sisi positif. Kalau kita hanya fokus kepada kekurangannya, yang akan kita serap dalam diri kita itu kekurangan. Kekurangan guru tadi yang akan masuk. Tapi kalau kita fokus pada kelebihan, energi positif yang akan masuk dari itu yang positif yang kita lihat. Karena kita kan sebenarnya sesuai dengan cara pandang kita terhadap sesuatu. Jadi sistem pendidikan kita itu bukan sistem kita memilih, tapi kita memilih institusi yang di situ ada. Nah, dalam kondisi seperti itu, maka mau tidak mau, yang perlu kita ubah adalah pola pikir kita. Bagaimana kita menyerap sesuatu yang positif dari yang. Kalau fokus kita kepada yang negatifnya, kita yang akan terlihat adalah sedikit lagi. Ayat 7 sampai dengan 8, 2 ayat ini menutup surah Asy-Syarh. Yang pertama mengisyaratkan bahwa tugas yang dirasakan berat oleh Rasul akan berakhir dengan sukses. Sehingga beliau harus mencanangkan program berikutnya yang harus dihadapi dengan kesiapan fisik dan mental. Fa'idza faraghta faqs. Faragh itu kan longgar, lega, lega, lega karena kemenangan, lega karena kesuksesan.
mungkin yang sudah merasakan wisuda itu plong, kan gitu ya, apalagi sudah ujian skripsi udah plong sekali. Itu faragh, sudah selesai UAS, faragh, selesai UTS, faragh, fangsok. Nah, nasihatnya itu fangsok. Tidak ada jeda lagi untuk terlalu lama berjeda tanpa, makanya selesai itu sebenarnya kalau nasihatnya itu saya lupa, ujian disertasinya siapa, jenis disertasinya Pak Hopit itu begitu selesai dia katakan promotornya itu start from the end. Itu bukan berakhir, tapi sebenarnya pada apa, justru sebenarnya saat mulai. Berakhirnya studi itu bukan berakhir proses, tapi justru sebenarnya awal dari proses yang sebenarnya. Start from the end. Sedang ayat berikutnya mengingatkan bahwa harapan itu akan terwujud hanya oleh izin Allah. Idza faraghta fansub wa ila rabbika, harapan itu akan dapat terwujud hanya dengan izin. Karena itu Allah jangan dijauhi, tetapi didekati dengan berzikir dan bertasbih dan memohon pertolongan. Allah selalu berpihak kepada hambanya yang iman, tabah menghadapi kesulitan. Kemudian, kaum beriman sebagai pengikut setia Rasul Muhammad SAW harus merasa terpanggil oleh ayat-ayat surah ini dengan mengikuti jejak perjuangan beliau menegakkan kalimat, mengikuti langkahnya dalam beribadah, baik yang khusus maupun dalam beribadah dalam arti luas. Kesulitan dan kendala pasti ada. Dengan merujuk kepada sejarah hidup para rasul, kaum beriman akan tabah menghadapi. Semoga Allah melimpahkan taufiknya kepada kaum muslimin dalam mengikuti jejak perjuangan Rasul tersebut. Saya kira itu sekalian yang kita dari ini. Semoga ada faedahnya. Mari kita dan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.